Setelah melalui putaran penyisihan dan ditampilkan di kanal Bojonegoro TV, 20 finalis Lomba Tahfidz Quran Festival Ramadan Jawa Pos Radar Bojonegoro unjuk gigi pada tahap terakhir lomba, yakni grand final yang berlangsung di Ruang Meliwis Putih Bakorwil Bojonegoro pada Minggu 9 April 2023. Semua peserta mengeluarkan kemampuan terbaik mereka untuk merebutkan posisi juara. Grand final berlangsung mulai dari pukul 13.00 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Setelah jeda sholat asar dan penampilan hadrah dari santriwati Pondok Pesantren Al-Fatimah, acara dilanjutkan dengan pengumuman juara dan awarding. Dan berakhir dengan buka bersama dengan berbagai menu mulai dari ikan laut, bakso, capcay, hingga sup sayur. Para hafidz cilik diuji dengan 3 soal pada grand final. Pertama, hafidz diperintahkan membaca salah satu surah pilihan juri. Kedua, hafidz diperintahkan meneruskan penggalan ayat suci yang dibacakan oleh juri. Akhirnya, hafidz diperintahkan menyebut nama surah dari penggalan ayat yang dibacakan juri. Dewan juri terdiri dari Ustadz Kholilur Rahman dan Ustadz Kusnul Khotib. Pada sambutannya, Ustadz Kholil meyakini semua hafidz peserta akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hafidz yang tidak menang tidak perlu berkecil hati. Menurut Ustadz Kholil, kriteria yang dinilai dari hafidz adalah fasohah, tajwid, mizan, dan kelancaran hafalan, serta ketenangan hafidz dan pelaguan atau kemerduan pembacaan ayat. Sehingga penilaian tidak hanya menekankan pada kejelasan dan keindahan bacaan ayat, namun juga ketepatan pada pelafalan ayat. Apa yang harus Dewan Juri lakukan ketika perlombaan? Alhamdulillah Pulau dan Ustadz Khotib ini sudah 3 tahun jadi menjadi Dewan Juri di Radar Bojonegoro. Apa yang harusnya kita nilai ketika di dalam perlombaan seperti ini? Semuanya tadi layak semuanya. Kalau semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat dan semuanya yang hadir di sini itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi misalkan kalau kita tidak dapat juara piala, insya Allah nanti kita di surga juga akan dapat piala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita nilai? Apa yang harus diperbaiki? Yang pertama adalah masalah fasohah. Jadi ini perlu difahami oleh kita semuanya, oleh ustadz, ustadzah, dan wali santri, para pembimbing. Apa itu fasohah? Fasohah itu panjenengan atau anak didik itu yang akan dinilai apakah yang harusnya fathah dibaca fathah, yang panjang dibaca panjang atau dipendekkan atau dan lain sebagainya. Karena itu sangat penting. Jadi itu nilai tolak ukur pertama. Kemudian yang kedua adalah masalah tajwid. Nah, tajwid itu adalah apakah huruf ini dibaca jelas atau dibaca dengung atau dibaca sama. Bahkan di dalam tajwid itu ada namanya mizan. Mizan itu keseimbangan dalam membaca. Contoh, ini karena Dewan Juri ini menilai juga harus mencontohkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, contoh dari ta'awudnya saja itu sudah kelihatan. Ta'awudnya misalkan dari panjangnya itu harus sama, nggak boleh a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu kan sudah beda antara panjangnya. Jadi mizannya panjangnya dan pendeknya itu harus setara. Mungkin bagi kita sudah biasa, nah tapi bagi Dewan Juri karena dalam perlombaan harus kita nilai mana ini yang paling sempurna di antara yang sudah sempurna. Nah, kemudian di antara fasohah tajwid juga ada namanya kelancaran dalam menghafal, apakah hafalannya diulang atau tidak. Nah itu juga dari tolak ukur kita. Kemudian selanjutnya yaitu dari kualitas suara. Nah, suaranya apakah ketika para peserta itu melantunkan ayat Al-Quran itu berdek atau tidak, itu akan kelihatan. Kalau membacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, nah seperti itu sudah kelihatan. Berarti suara dan iramanya. Kemudian di situ ada lagu. Lagu apakah lagunya ini iramanya, cengkoknya itu sesuai dengan tajwid atau tidak? Nah, contoh ini saya lakukan
Semoga ini diampuni oleh para malaikat. Jadi saya contohkan dengan betul tapi cengkoknya beliau. Contoh dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kira-kira di situ apa yang beliau? Kenapa? Bismillah. Nah, milnya di situ ditahan, padahal nggak boleh ditahan. Nah, itu menurut Dewan Juri sudah dikurangi. Nah, maka di sini harus benar-benar sesempurna mungkin. Nah, insya Allah para Dewan Juri termasuk Ustadz Khotib ini senior saya di dalam segala hal. Maka beliau ini lebih sepuh daripada kuasa ilmu dan umur. Maka beliau lebih senior di sini. Nah, maka kita semua juga akan belajar. Nah, harusnya beliau yang sambutan di sini akan menerangkan. Kemudian apa yang dinilai kemudian selain suara dan lagu, yaitu tadi sudah fasohah, kemudian tajwid, suara dan lagu. Satu ya, di antara itu 3. Jadi tidak mesti yang suaranya lantang, kemudian yang merdu, yang cengkoknya bagus, akan tetapi mizannya kurang, tajwidnya kurang, dan lain sebagainya, belum tentu akan juara. Kabid PAUD dan Pendidikan Non-Formal Distrik Bojonegoro, Rasmadi memberikan apresiasi kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro yang rutin menggelar Festival Ramadan. Menurut Rasmadi, event Lomba Tahfidz menjadi wadah hafid dan hafizah cilik sehingga mereka dapat diapresiasi dan dipacu menjadi siswa kompetitif. Sebagai mitra juga dari Dinas Pendidikan Radar Bojonegoro telah memberikan sumbangan yang luar biasa, ya, menghadirkan hafidzoh yang cukup handal disebutkan, ya. Dan saya yakin ini adalah didikan dari para ustazah yang ada di Madin. Kebetulan saya juga mengelola atau memberikan dana untuk Madin, ya. Kalau yang saya sebar kemarin itu sebanyak 1.160 lembaga Madiniyah, ya, takmiliyah Madin itu kita berikan support berupa honor untuk guru ngajinya dan juga operasional. Jadi pas, jadi ini adalah buah dari Madin yang memang layak diperhitungkan dan layak diberikan penghargaan, ya. Jadi terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memilih anak-anak soleh-solehah yang luar biasa pada sore hari ini, ya. Ini memberikan sumbangsih yang luar biasa ke depan untuk Bojonegoro, ya. Tadi sudah disampaikan, jangan sampai kita lupa dengan adanya perkembangan teknologi, jangan sampai moral kita malah merosot. Tetap kita pegang yang namanya Quran, ya. Dan salah satu upaya kita adalah kita coba untuk menghadirkan melalui banyak atau kegiatan, diantaranya adalah festival seperti ini, ya. Supaya apa? Anak-anak terpacu, ya, bahwa apa yang sudah dilaksanakan patut untuk dihargai. General Manager Jawa Pos Radar Bojonegoro, Bahtiar Febrianto mengatakan, kegiatan Festival Ramadan termasuk Lomba Tahfidz digelar untuk melestarikan dan mengamalkan bacaan Al-Quran sejak dini, di tengah degradasi keagamaan dan degradasi moral di dunia. Menurutnya, lolos ke babak grand final Lomba Tahfidz layak menjadi kebanggaan sendiri bagi para hafidz cilik. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin digelar oleh Radar Bojonegoro sejak memasuki bulan Ramadan. Tujuannya adalah bagaimana kita selalu bisa berupaya untuk melestarikan dan mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sejak dini di tengah kondisi masyarakat atau dunia yang sekarang semakin mengalami banyak degradasi keagamaan maupun degradasi moral. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang tampil pada hari ini merupakan para finalis 20 besar yang telah menyisihkan dari
peserta, ratusan peserta dari Kabupaten Bojonegoro, Lamongan maupun Tuban, sehingga saya pikir bahwa nanti juara 1, 2, dan 3 atau harapan itu sebenarnya tidak terlalu penting karena ke-20 anak ini adalah juaranya semuanya. Adik-adik semua adalah the best, adik-adik semua adalah yang terbaik dari ratusan yang ini. Dan Bapak Ibu sekalian, dari tampilan di depan tadi memang saya merasa memang mereka layak untuk menjadi pemenangnya karena semuanya baik-baik dan bagus-bagus dalam melafalkan Al-Quran. Setelah melalui proses penjurian, akhirnya para juara Lomba Tahfidz Festival Ramadan Jawa Pos Radar Bojonegoro resmi ditetapkan. Kategori A dimenangkan oleh Ahmad Nufail Ati Mirzi dan kategori B dimenangkan oleh Siti Syifaul Jannah. Gelar favorit YouTube diberikan kepada Halwa Khonita yang berhasil meraih lebih dari 1.200 viewers. Rasanya nih Kak, jadi juara 1 kategori A. senang, bahagia ya. Oke, untuk persiapannya berapa lama nih latihannya? Seminggu, 2 minggu atau mungkin? Seminggu ya. Jadi sekarang udah hafal berapa juz ya? Juz 30 itu ya. Mulai belajar ulang hafalnya dari kapan? Dari usia berapa atau dari kelas berapa? Kalau ngajinya itu dari PAUD. Iya. Kalau hafalnya mungkin dari kelas TK. Oh, kelas TK. Jadi sudah sekitar 3-4 tahun gitu. Kenapa sih pengen jadi hafid, penghafal Al-Quran? Kenapa nih? Kenapa menjadi hafid? Karena biar bisa memberi makan tadi juga. Ya, siap. Emang ngaji dari awal itu nggih. Untuk saat ini sudah masuk ke juz 29 berarti nggih untuk hafalannya. Juz 1. Oh, juz 1 dulu. Gimana perasaannya jadi hafid? Bisa hafal Al-Quran? Senang. Juara kategori B. Alhamdulillah baik. Untuk persiapannya berapa lama sampai ikut? 1 bulan. 1 bulan. Jadi latihannya seperti apa nih untuk 1 bulan itu? Setiap habis subuh saja. Subuh sama habis maghrib. Habis maghrib. Sekarang sudah hafal berapa juz ya? 3 juz. Jadi juz berapa saja itu? 1 sama 2. 1, 2. Sejak kapan nih mulai fokus ini menjadi hafid menghafal Al-Quran? Kelas 4. Kelas 4. Sekarang baru? Kelas 4. Baru 1 tahun sudah 3 juz. Wah, luar biasa. Irfan Ramadan, Yuan Edo, Bojonegoro.